Wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Qala ta'ala fi al-'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yakni rahimakumullah. Pertama, mari kita haturkan sembah puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan waktu atau kesempatan kepada kita ini untuk siaran kesekian kalinya ya di RRI bersama Cak Ning dan para pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya sehingga kita bisa menambahkan ilmu dan wawasan yang terpenting, kita mendapatkan cinta dan kasih sayang serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua, selawat dan salam senantiasa dan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan besar mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Cak Ning yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya sedikit mau menyampaikan materi tentang memberikan ASI dalam syariat Islam. Berbicara tentang memberikan ASI dalam syariat Islam ini tentu tidak lepas dengan adanya anak atau bayi, di mana seorang anak itu adalah merupakan suatu anugerah sekaligus amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada para orang tua atau ibu dan ayah. Karena begitu besarnya arti dari seorang anak ini, sampai-sampai kehadirannya sangat dinanti-nantikan oleh pasangan suami istri yang telah menikah tentunya. Dalam sejarah para nabi dan rasul pun banyak yang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dikaruniai anak, seperti doanya Nabi Ibrahim alaihi salam dalam As-Saffat, dalam surat As-Saffat ayat 100 yang berbunyi Rabbi habli minas solihin, yang artinya ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Kemudian juga doanya dari Nabi Zakaria di dalam surat Imran ayat 38 dan surat Al-Furqan ayat 14. Di dalam surat
Ali Imran ayat 38 ini berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang artinya, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Juga dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama, yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yakni yang dirahmati Allah, dari semua doa yang dipanjatkan oleh para nabi itu, mereka tidak hanya meminta karunia sekedar anak keturunan saja, akan tetapi anak keturunan yang berkualitas, yaitu anak yang soleh, anak yang thayyibah, anak yang qurrata a'yun, dan juga anak yang lil muttaqina imama, yaitu anak yang mampu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk menjadi anak yang sedemikian itu, maka segala upaya dan usaha dilakukan oleh orang tua, di antaranya pada saat baru lahir, langsung oleh orang tua diberikan ASI, yaitu yang eksklusif, dengan cara menyusui secara eksklusif ini selama 2 tahun. Dari 2 tahun ini, 3 bulan atau 6 bulan pertama merupakan fase di mana ASI yang diberikan itu pada bayinya bersifat eksklusif atau dengan tidak mencampurkan dengan makanan yang lainnya. Yakni yang berbahagia, dan memberi ASI ini adalah suatu proses alamiah yang pasti akan dialami oleh seorang ibu selama 2 tahun, yaitu semenjak melahirkan. Dan memberi ASI ini adalah merupakan kewajiban seorang ibu, karena memberikan ASI itu adalah hak dari setiap bayi. Nah, durasi menyusui 2 tahun ini ternyata juga telah lama tercantum dalam Al-Quran, di mana dalam agama Islam Allah telah menjelaskan secara detail melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف, yang artinya para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Juga dalam surat yang lain, yaitu surat Luqman ayat 14, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Cak Ning dimanapun berada, dalam Al-Quran tadi setidaknya ada 2 kata yang digunakan untuk menunjukkan pada kegiatan yang berkaitan dengan memberi ASI ini. Yang pertama digunakan kata ar-radha' yang secara bahasa bermakna menyusui, baik itu seorang perempuan ataupun binatang. Sedangkan secara istilah berarti menyampaikan air susu seorang perempuan kepada mulut bayi yang belum sampai usianya 2 tahun. Kemudian yang kedua digunakan juga istilah fisol yang merujuk pada makna menyapi, yang secara bahasa fisol ini bermakna fitham yang artinya menceraikan. Yang dimaksud menceraikan di sini yaitu pemisahan anak dari susuan atau pemisahan susuan itu karena anak terpisah dari asupan susu ibunya dan beralih kepada asupan makanan lainnya. Nah, dari kedua kata yang digunakan dalam Al-Quran itu, yaitu ar-radha'ah dan fisol, itu menunjukkan bahwa di sini terjadi adanya proses menyusui dan proses pemisahan anak dari susuan ibunya. Cak Ning rahimakumullah, selain 2 ayat Al-Quran tadi juga diperkuat dengan hadis Nabi yang berbunyi summan talaqa bi fa idza ana binisa itan hasyu fadayahunnal hayatu qultu ma balu haula'i qala haula'i yamna'na auladahunna albanahunna, yang artinya dari Abu Umamah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Jibril alaihi salam bertolak
meneruskan perjalanan bersamaku, tiba-tiba aku melihat wanita-wanita yang kedua, payudaranya diteteki oleh beberapa ular. Kemudian aku bertanya, mengapa mereka itu? Kemudian ada yang menjawabku, mereka adalah wanita-wanita yang menghalangi anak-anak mereka dari air susu mereka. Hadis riwayat Hakim, ia menyatakannya hadis sahih. Dalam ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis tadi dijelaskan bahwa seorang ibu harus menyusui anaknya selama 2 tahun jika ingin menyusui secara sempurna. Maka dari itu dapat kita pahami bahwa makanan terbaik untuk anak kita yang sejak baru lahir hingga berusia 2 tahun itu yaitu ASI, ya, atau air susu ibu. Dan cara pemberian ASI yang sempurna dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Al-Quran dan Al-Hadis, ya, menurut Al-Quran dan Al-Hadis tadi yaitu dengan cara disusui langsung, yaitu dengan istilah ar-radha'ah, bukan dengan cara dipompa yang kemudian diberikan kepada bayinya untuk diminum, atau bukan dengan alat bantu seperti botol ataupun lainnya yang dikenal dengan istilah syaribah, di mana kata syaribah ini hanya diperbolehkan jika dalam kondisi terpaksa saja, misalnya karena ibu yang sedang sakit atau anaknya yang sedang sakit, ataupun bila si ibu yang harus bekerja karena pertimbangan khusus seperti permasalahan perekonomian dan lain sebagainya. Cak Ning rahimakumullah, demikianlah sedikit penjelasan tentang memberi ASI dalam syariat Islam. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Nggih. Sampun wancine sesi tanya jawab nggih Ustazah. Nggih. Nah, ini nenten pertanyaan Ustazah. Nang zaman modern koyo saiki ku apa perlu seorang ibu iku ngekei ASI nang anake. Mergane apa maneh lek wong sing kerja-kerja ngono ya, ibu-ibu wanita karir ngono, rasane iwu atik leren mumpo neng kantor ngono kan. Terus gawe tuku alat pumpoe, gawe tuku tas termone, terus gawe tuku tas termo ya apa ngarani aku mbiyen cek. Terus botol-botole, plastik-plastik iku kan ya biaya ngono kan, iku larang ngono kan. Apa maneh sing listrik ngono, kudu sing manual iku larang. Nah, ya napa Ustazah? Oke. Ya, di zaman sekarang ini memang kehidupan sudah berubah ya dari sebelumnya. Terkait dengan masalah pemberian ASI ini, ya sangat penting ya untuk kita lakukan untuk demi anak kita. Pasti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran itu ada tujuan-tujuan tertentu. Kenapa di situ disebutkan ya kok pentingnya kita memberikan ASI kepada anak kita. Ya, di Bendis pun juga diakui ya bahwa ASI itu memang ya harus kita berikan kepada anak kita yang masih bayi. Bahkan ada yang
katakan 3 bulan atau 6 bulan pertama ya. Dan yang paling perlu kita pastikan bahwa yang kita lakukan itu adalah dengan niat ibadah. Jadi kalau dengan niat ibadah, di situ pasti ada pahala di dalamnya. Ya begitu Bu sementara ya. Oke. Nah, Cak Ning, monggo sampean lek pengen takon-takon saged telepon ki nang 546 Cek ono kurang titik maneh jame ya. Ya wes Cak Ning, pertanyaan kedua nih Ustazah. Ya napa carane ngekei asi sing perfect, sing sempurna lan sing iso diridhoi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, sing sesuai karo Al-Qur'an lan Al-Hadis Ustazah. Oke. Tadi ya terima kasih pertanyaannya ya. Tadi sudah saya sampaikan di akhir-akhir bahwa cara pemberian ASI yang sempurna itu dan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis, yaitu dengan cara disusui langsung. Sampai di dalam Al-Qur'an itu ada kata ar-radha'ah, yaitu bukan cara yang dipompa yang kemudian diberikan kepada bayinya untuk diminum, atau bukan dengan alat bantu dan sebagainya seperti botol atau lainnya yang dikenal kalau di istilahnya itu ada kata syaribah ya. Ini hanya boleh-boleh aja, syaribah ini boleh-boleh aja, tapi ini hanya diperbolehkan jika kita dalam keadaan kondisi terpaksa ya. Tapi kalau kita masih bisa melakukan yang awal tadi yang sudah saya sebutkan tadi, ya kita semampu mungkin untuk melakukan seperti itu. Tapi kalau memang terpaksa karena kerja, kemudian ya karena itu tadi yang sudah saya sebutkan, kalau ibunya sakit, kalau anaknya yang sakit, butuh bantuan yang lain, ya tidak apa-apa. Itu kan bukan dari bukan dari keinginan kita untuk yang sedemikian itu. Ya itu mungkin di antara jawabannya. Oke. Nah Ustazah terakhir nih Ustazah saged diparingi sebagai kesimpulan juga pertanyaan sekaligus saged tadi kesimpulan. Nah opo wae keutamaan seorang ibu sing ngekei ASI nang anake? Iya. Terima kasih pertanyaannya. Apa saja keutamaan ibu ya yang menyusui anaknya? Iya. Leres. Menurut keterangan yang saya dapatkan, keutamaan ibu yang menyusui anaknya itu diantaranya dijauhkan dari neraka. Ini sesuai dengan hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu hadis riwayat Ibnu Hibban ya, dalam Sahihnya nomor 7491. Nah, di situ. Kemudian yang kedua, mendapat pahala dari setiap tetes air susu yang dikeluarkan itu, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang wanita menyusui anaknya, Allah membalas setiap isapan air susu yang diisap anaknya dengan pahala memerdekakan seorang budak dari keturunan Nabi Ismail.
Dan manakala wanita itu selesai menyusui anaknya, malaikat pun meletakkan tangannya ke atas sisi wanita itu. Seraya berkata, mulailah hidup dari baru. Karena Allah telah mengampuni ya semua dosa-dosamu. Lah, eman kan kalau ini tidak kita lakukan ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang mampu memberi ASI kepada anaknya mendapatkan ini semua ya. Okay. Kemudian yang ketiga, memberikan susu yang bermanfaat bagi bayinya. Di hadis Nabi itu dijelaskan khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Ini insya Allah hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, mendapat pahala jihad. Oh, ini biasanya kan dalam peperangan dan seterusnya ya. Apa jihad itu? Jihad itu adalah bersungguh-sungguh ya. Usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan jiwa dan hartanya. Dengan memberi ASI kepada anaknya kan lebih enteng itu. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nggih, Ustazah, kalau gitu sudah selesai sudah pertemuan kita di Cahaya Pagi nggih Ustazah. Matur nuwun sampun ngisi Cahaya Pagi niki nggih. Nggih, kalau gitu Ustazah sehat selalu, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya Ustazah. Amin. Nggih, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.